Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini kita mau minta apa ya? Mari kita coba cek energi untuk hari ini. Mungkin nggak akan reson ke semua orang ya, tapi moga-moga ini akan resonan ke kamu yang memang ditakdirkan untuk mendapatkan. Buat teman-teman, aku saranin pakai headset ya, karena memang suaranya kecil ya kesini. Dan saya nggak pakai mic supaya lebih natural aja sih. King of Cup, Back of Wands, Page of Wands. Pentacle. Banyak konflik ya. Ini kartunya masih belum jelas ceritanya. The Strange. Banyak sekali anak muda di sini. Ini ada cup, Pick of Wands, Page of Pentacle, Back of Cup. Oke. Di sini ada energi anak-anak muda ya, energi seseorang yang mungkin masih muda belia atau masih punya jiwa selalu dalam apa ya, dalam daerah jiwa anak muda. Artinya aku khawatir kalau ini tentang seseorang yang mungkin sangat terluka dengan masa lalunya, atau mungkin dalam past relationship di mana dia selalu ada dalam konflik ya. Tapi di sini juga digambarkan orang ini mungkin juga ngadepin orang yang jauh lebih muda, dan selain itu juga gak tau, untuk teman-teman kayaknya harus hati-hati ya dalam beberapa minggu ini. Kalau misalnya bertemu dengan seseorang yang tapi kelihatannya tuh ini ya, kelihatannya tuh menggebu-gebu penuh passion gitu, tapi mungkin kamu juga dalam kondisi yang udah lagi nggak pengen jalan hubungan ya, tapi ini kamu mungkin akan bertemu dengan seseorang yang mungkin punya jiwa yang agak menggebu-gebu. Tapi Page of Pentacle tuh orang yang baru pengen jalanin relationship, maksudnya pengen coba-coba. Tapi kalau di reverse biasanya adalah orang yang nggak terlalu pengen komit. Jadi ketika dia mungkin menggebu-gebu dan dia punya gestur yang manis, tapi orang ini nggak pengen jalin hubungan ya. Jadi ceritanya mungkin kemungkinan besar adalah kamu dalam posisi kamu lagi heartbreak ya, adalah heartbreak, dan kamu juga pernah ngalamin konflik. Orang ini pun juga ngalamin hal yang sama, cuman dia mungkin lebih berjiwa muda dan dia lebih nggak kelihatan pengen komit banget, sehingga ketika kamu deketin orang ini sebenarnya cuma pengen mainin perasaan kamu ya, kalau nggak salah ya. Tapi ini nggak akan tersentuh ke semua orang, karena di sini kamu diposisikan sebagai orang yang masih dalam proses penyembuhan gitu. Kamu masih dalam proses penyembuhan, dan kamu melihat juga bahwa ini kamu dihadapkan pada ilusi hawa nafsu, pertemuan yang mendadak. Jadi mungkin kemungkinan besar juga teman-teman yang saat ini suka ada dalam dating apps ya, kamu ada dalam dating apps dalam
minggu kemarin dalam 3 minggu belakang atau ke depan itu, dalam 2 minggu ke depan dan ke belakang, ini tentang kalian bertemu dengan orang yang sangat passionate, maksudnya orang yang sangat bernafsu sekali. Mungkin kamu juga tergoda ya, tapi kamu tahu kamu juga lagi berkonflik, orang ini berkonflik. Dan aku saranin ketika kamu ketemu orang ini, kamu harus lebih hati-hati, apalagi orang ini orang random yang kamu dapat kenal dari dating apps ya. Ini kemungkinan besar juga kamu juga FWB atau apapun itu, dia nggak berinvest dalam ini ya, tapi kamu udah tahu sebenarnya, kamu udah ngerti kamu bakal dipermainkan, atau kamu orang ini cuman buat kontak fisik aja. Jadi kayaknya ini lebih awareness ya buat teman-teman yang mungkin ketemu sama orang random. Aku search dulu deh, takut salah. Jadi kita harus memastikan, karena ini energi general oracle ya, dan teman-teman juga tahu saya shuffling juga nggak kelihatan settingan. Belum keluar. Dan mungkin suatu ketika kemungkinan besar setelah teman-teman ngalamin ini, maksudnya ini mungkin juga udah ada yang udah terjadi, udah kejadian, apalagi ini musim hujan ya, kayak penuh godaan banget kan, hujan dingin ini, ngerti kan. Ini baca untuk 18 plus ya. Jadi kayaknya ini nggak akan cocok untuk kamu adik-adik yang mungkin masih muda, itu kayaknya nggak cocok. Ini lebih ke teman-teman yang belum berpasangan, belum menikah ya, atau mungkin udah duda atau janda. Melihat kenyataan bahwa orang ini deketin kamu karena penasaran loh, karena perasaan, atau karena pengen menyalurkan hawa nafsu aja. Dan mungkin juga udah tahu bahwa kamu cuman menyalurkan hawa nafsu aja. Jadi kamu harus ingat baik-baik, ini bukan sesuatu yang bagus, dan ini I'm not available sama energi sama ini, dimana ini biasanya Page of Pentacle itu tentang orang yang jauh lebih muda, atau dia tuh kalau jalin relationship. Pentacle itu tentang kestabilan hubungan ya, itu tentang orang yang udah reverse, artinya dia nggak available, dia bukan orang yang bisa diandalkan secara emosional. Jadi kamu harus hati-hati banget dalam minggu-minggu ini. Kalau kamu udah janjian sama orang, atau udah bahkan mungkin udah ketemu, kayaknya ini nggak akan jadi kemana-mana, karena kamu tahu kamu ada di posisi berkonflik. Orang ini mungkin juga deketin kamu, sebenarnya dia lagi renggang sama pacarnya atau semacam itu. Aduh, maaf banget ya kalau ada suara baby, ternyata tetangga masih kecil. Dan to more than friends, dan toh dia tahu bahwa hubungan itu nggak akan bisa kemana-mana karena dia berkonflik. Ini pasti tentang orang yang kemungkinan besar, emang nggak semua sih, tapi kemungkinan besar orang ini sudah punya pacar ya, tapi dia diam-diam mungkin ngedate sama kamu. Jadi kamu harus hati-hati sama orang ini ya. Kamu harus hati-hati ketika dia deketin kamu. Tapi nggak semua ya, tapi ini we both know I'm not available, artinya dia benar-benar nggak available untuk, bukan available secara fisik ya. Secara fisik pasti tersedia karena dia punya nafsu sama kamu, cuman masalahnya untuk urusan hati dia benar-benar berkonflik. Jadi kamu harus hati-hati untuk minggu-minggu sekarang ini, minggu-minggu penuh dengan gejolak ya. Ini satu lagi deh biar kalau itu. Tapi dia ada kemungkinan juga dia ini tuh mungkin kamu udah kenal lama, udah temenan, atau mungkin kamu teman senongkrong dia, atau dia teman gebetan kamu, atau kamu juga kenal dari itu, dia juga teman pacar kamu, kemungkinan besar. Tapi nggak semua orang, tapi dia punya apa istilahnya, teman tapi mesra gitu ya, energi dimana dia gitu. Tunggu satu lagi, 3 deh. Nawar, dan dia memang juga tahu kan orang yang dia nunggu apa-apa. Ini kayaknya ada flirting energi yang sangat kuat, dimana kemungkinan besar kak juga ini juga ada di antara kamu yang ada di lingkungan pekerjaan, entah teman yang suka nebeng pas pulang, atau mungkin
teman bos itu juga bisa bos atau atasan segala macam, tapi dia tahu loh kalau mereka akan ngelakuin itu dia tuh benar-benar konflik. Jadi kamu akan berurusan dengan orang yang udah berpasangan atau janjian kamu yang udah berpasangan. Sebenarnya tadi saya mau niatnya aja cuman quick reading, tapi kenapa bacanya jadi makin serius. Tapi nggak apa, ini bukan bacaanku, ini bacaan buat kamu. Dan satu lagi, dua lagi. You don't know I'm not the one for you. Orang ini udah punya pasangan, kamu harus hati-hati banget, dan dia berkonflik. Dan dia mungkin juga nyari-nyariin kamu, dia stalking sosmed kamu, ngamatin apa kamu bisa memberikan kode lampu hijau, mungkin pas kalian lagi tugas keluar kota bareng gitu, apalagi atau mungkin ini udah mulai Natal lah atau libur Natal, mungkin dia nunggu kode apa kamu bisa dimainkan. Ini tentang permainan yang sangat beresiko ya teman-teman, jadi kamu harus hati-hati. Ini untuk intensitasnya iya enak sih enak, tapi kalau orang itu udah punya anak istri atau punya ada anak sama suami, kamu harus hati-hati ya, karena bagaimanapun juga hubungan yang sama orang yang berpasangan itu kamu berlandaskan pada hubungan yang nggak sehat, hubungan yang selalu merusak, berada di atas hubungan. Dan kamu aku juga tahu hubungan ini akan berantakan cepat atau lambat karena bukan sesuatu yang sehat gitu, bukan dalam healthy relationship banget gitu. Oke, ini harus teman-teman harus hati-hati sama ini. Aku kayak tahu dulu bagaimana cosmic love kita pakai cosmic miracle dulu untuk menunjuk ini. Ini kartunya penuh dengan hawa nafsu ya, punya dengan emosi yang sangat labil, dan sekalipun orang ini mungkin gesturnya sangat manis, mungkin akhir-akhirnya tadinya mungkin cuman, tapi tiba-tiba kayak ayo kita ketemu atau ayo gitu. Tapi ingat ya, ini bukan seseorang yang pengen jalin relationship yang itu, dan orang ini juga teman-teman juga berkonflik. Jadi posisinya entah dia itu punya anak istri atau suami, orang ini juga mungkin kalau dalam cerita anak-anak muda yang udah agak gede itu pasti udah punya pacar, dan kamu dan dia, kamu di posisi salah satu, dan kan ada satu tua dan muda, sedangkan kamunya mungkin nggak pengen ngambil resiko gitu, karena kamu benar-benar yakin sama apa yang kamu jalin sekarang ya, dan kamu benar-benar tahu bahwa kamu sedang ingin membebaskan diri dari luka-luka masa lalu. Ini ciri-cirinya udah aku sebutin ya, jadi teman-teman akan tahu ini kartu ini buat kamu atau bukan dari ciri-cirinya. Oke. Terus 6 ada 6. Oke, 6. Ini ada 6 10 5 2 6 10 5 2 1. Angka 6 itu akan signifikan, jadi mungkin sesuatu yang terjadi di bulan 6 Januari, Februari, Juni dengan Mei, Juni, dan Oktober adalah bulan signifikan. Apakah salah satu dari kalian berulang tahun di bulan itu, atau ketemunya sempat di bulan itu, atau ngedate pertama kali bulan itu, atau mungkin break up di bulan itu, salah satunya. Dan sinkronisitas mungkin akhir-akhir ini kamu mungkin mimpiin atau mungkin dengar suatu lagu yang akan ngingetin orang ini ya, sesuatu berkutan gitu, atau mungkin ada tulisan. Hati-hati ya sama sinkronisitas, kalau bisa teman-teman lihat logo sesuatu di jalan, atau mungkin di belakang baju orang yang lagi naik motor itu ada tulisan, oh kamu harus be careful, atau mungkin jangan menyerah, atau mungkin move on. Itu hati-hati ya, itu pertanda dari semesta. Ini hubungannya agak beresiko ya teman. Tadi ada jatuh. Oh benar kan, ini ada ciri-ciri ya, core itu berarti ini unfinished business. Kamu bisa aja berurusan dengan orang ini karena orang ini kamu udah kenal, karena urusannya belum selesai ya. Ini mungkin orang masa lalu, ex lover, atau mungkin ya mungkin udah kenal aja sih, kayaknya udah tahu, udah pernah bertemu dengan orang ini, tapi masalahnya belum selesai. Dan kartu core biasanya tentang orang yang kemungkinan besarnya ada salah satu atau beberapa aspek ya. Pertama, mungkin entah kamu atau dia
sedang sakit-sakitan, habis kecelakaan, atau menjalani perawatan yang dia harus berobat terus ya. Entah kamu penyakit jantung, cancer, hepatitis, diabetes, atau habis kecelakaan, atau fisioterapi, atau minum sesuatu yang kamu minum tiap hari gitu, sesuatu yang minum vitamin atau apapun, kamu akan tahu kartu ini buat siapa. Dan ini juga tentang orang yang mungkin saat ini entah kamu atau dia ada dalam kesusahan yang finansial, entah terlibat utang piutang, pinjol pay later, atau apapun itu, atau cicilan rumah. Dan ini akan terlibat dengan seseorang yang mungkin saat ini di dalam kondisi pekerjaannya agak apa ya, kayak agak rawan ya. Mungkin sempat terjadi kena layoff, atau mungkin dia habis dimutasi gitu. Dan ini juga akan terlibat dengan teman-teman yang saat ini mungkin nggak terlalu itu banget ya. Dan dia punya agak sedikit ketergantungan ya pada suatu hal. Aku nggak tahu ketergantungan tentang apa. Kita lihat dulu ya. Dan sadar, kartu sadar, dan ini kartu baru. Oh begitu, jadi dia mungkin orang yang saat ini ada dalam pengawasan orang lain ya. Entah dia tuh diawasin sama orang tuanya yang dari strict parent, atau dia juga mungkin di sama teman-temannya tuh kayak diawasin mulu gitu. Dan ini juga tentang orang yang saat ini mungkin tinggal bareng sama teman, entah satu tinggal bareng sama teman kerjaan, atau mungkin sama dia udah tinggal sama pacarnya, atau maaf ya, mungkin kumpul kebo, sehingga ini bener-bener buat konflik banget. Dan dia juga mungkin ngumpet-ngumpet ya supaya bisa ngindarin, supaya nggak ketahuan. Untuk ini agak beresiko banget sih buat ini. Kamu akan tahu baca ini buat kamu atau bukan. Dan ya kamu tahu sebenarnya dalam hati kamu ketika kamu jalur buat ini, kamu akan khawatir dan was-was. Dan ini ada kartu blame, di mana kemungkinan besar seseorang juga akan menimpakan sesuatu yang buruk sama kamu ya. Kamu harus berubah ya di sini. Kamu harus berubah, dan kamu harus hati, jangan sampai kamu terjerumus sama hubungan ini. Karena kalau orang ini ya, kalau dia benar-benar monogami, takutnya aku nggak tahu kenapa kayak punya gambaran seseorang juga jealous. Cintanya tuh dapatnya sulit. Ini kamu akan menemui tantangan kalau kamu bertemu dengan orang baru, apalagi orang random, dimana kamu mungkin mencari cinta ya, untuk mencari sesuatu yang monogami. Tapi kalau kamu ketemunya sama orang kayak gini, apalagi orang ini mungkin ketika selalu punya ciri-ciri, dia akan, kalau ada apa-apa dia akan nyalain kamu ya. Dan kamu harus berubah supaya kamu nggak ada dalam circle ini. Kamu nggak boleh kayak bentar, ini mungkin nggak akan terjadi ke semua orang, tapi kayaknya sesuatu yang buruk akan terjadi ketika kamu ketemu orang ini. Entah mungkin ketika orang ini mungkin random ya, nggak terlalu kamu kenal. Entah orang ini akan menimpakan kesulitan finansial, atau mungkin dia akan melakukan sesuatu yang buruk ke kamu. Entah, maaf ya, ini agak sensitif, mungkin dia juga bisa kemungkinan besar menularkan penyakit seks menular. Kalau ini kamu ada di posisi kalian berdua single, atau salah satu udah punya pacar, tapi ini hubungan yang berisiko antara range umur 20 ke 30, memang ini berisiko banget. Kamu harus hati-hati sini, karena ini ada sesuatu yang kamu harus hindarin ya. Dan ini memang konflik ini sama ini hampir mirip energinya, dan kamu sadar sebenarnya kamu udah dikasih sadar ini sama kartu Ace of Swords, hampir mirip ya. Dan kamu juga mungkin akan tahu endingnya, kamu akan tahu bahwa kamu ternyata cuman, entah kamu diselingkuhin sama orang ini kalau misalnya kamu beda, tapi kayaknya kamu lebih ke tahu bahwa dia tuh punya pacar atau punya pasangan yang lain selain kamu. Makanya kamu harus berubah, ini kamu harus berubah, dan kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri. Dan
kamu tahu ini bukan sesuatu yang baik buat kamu. Ini bacaan ini nggak terlalu bagus hari ini ya. Nggak tahu kenapa. Tapi ini sebagai pertanda bahwa semoga kartu ini akan sampai kepada orang-orang yang tepat supaya dia bisa menghindari mara bahaya. Semoga bermanfaat.